Artlist.io. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Kisah keluarga Rasulullah di Hari Raya Idul Fitri. Mata Rasulullah pun berlinang. Pada saat malam takbiran, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib terlihat sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Beliau bersama istrinya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Terlihat, Sayyidina Ali memanggul gandum, sementara istrinya Sayyidah Fatimah menuntun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Mereka sekeluarga mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni, sahabat yang dirahmati Allah. Esok harinya tiba salat Idul Fitri. Mereka sekeluarga khusyuk mengikuti salat jamaah dan mendengarkan khutbah. Selepas khutbah Id selesai, keluarga Rasulullah Shallallahu Wasallam itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Sahabat beliau, Ibnu Rafi bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah. Sampai di depan pintu rumah, alangkah tercengang Ibnu Rafi melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah itu, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein yang masih balita. Dalam Idul Fitri makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum basi yang baunya tercium oleh sahabat Nabi itu, sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa di-subscribe ya. Seketika itu Ibnu Rafi berucap istighfar, sambil mengusap-usap dadanya seolah ada yang nyeri di sana. Mata Ibnu Rafi berlinang butiran bening. Perlahan butiran itu menetes di pipinya. Kecamuk dalam dada Ibnu Rafi sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap Rasulullah Shallallahu Wasallam. Sesampainya tiba di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda," ujar Ibnu Rafi. "Ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah. "Tengoklah ke rumah putri baginda, ya Rasulullah. Tengoklah cucu baginda Hasan dan Husein. Kenapa keluargaku? Tengoklah sendiri oleh baginda." "Saya tidak kuasa mengatakan semuanya." Rasulullah Shallallahu Wasallam pun bergegas menuju rumah Sayyidah Fatimah. Tiba di teras rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta dan 2 cucunya yang hanya makan gandum basi di Hari Raya Idul Fitri. Di saat semua orang berbahagia, di saat semua orang makan yang enak-enak, keluarga Rasulullah SAW penuh tawa bahagia dengan hanya makan gandum yang baunya tercium tak sedap. Ya Allah, Allahumma isyad, ya Allah, Allahumma isyad, ya Allah saksikanlah, saksikanlah. Di hari Idul Fitri keluargaku makanannya adalah gandum yang basi. Mereka membela kaum papa, ya Allah. Mereka mencintai kaum fukara dan masakin.
Mereka relakan lidah dan perutnya mengecap makanan basi, asalkan kaum fakir miskin bisa memakan makanan yang lezat. Allahumma isyad, saksikanlah ya Allah. Saksikanlah, bibir Rasulullah berbisik lembut, sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa di-subscribe ya. Sayyidah Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumah, sang ayah sedang berdiri tegak. Duhai ayahanda, ada apa gerangan ayah menangis? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, surga untukmu. Nak, surga untukmu. Demikianlah, menurut Ibnu Rafi, keluarga Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri menyantap makanan yang basi dan bau. Ibnu Rafi berkata, aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak menceritakan tradisi keluarganya setiap Idul Fitri dan aku pun simpan kisah itu dalam hatiku. Namun, selepas Rasulullah wafat, aku takut dituduh menyembunyikan hadits, maka aku ceritakan hal ini agar menjadi pelajaran bagi segenap kaum muslimin. Demikian kisah motivasi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dek, nanti diganti sama Allah. Sabar gimana? Sudah tinggal 6 hari lagi belum dapat uang malah sampean sumbangin juga sisa uangnya. Sedekah ya sedekah, tapi ya mikir kondisi kita juga dong mas. Sedekah itu semampunya, kalau kita ada lebihan, gak apa-apa kita sedekahin, ujar istriku sewot. Manusiawi juga sih dia berkata seperti itu, karena lebih mengutamakan kebutuhan kami dulu baru orang lain. Dan juga karena kami yang tak paham tentang ilmu sedekah. Aku terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi. Maafkan aku dek, aku pikir dalam seminggu ini Allah akan kasih kita 10x lipat dari uang yang kita sumbangkan. Ternyata masih nihil juga. Terserah sampean mas. Mulai sore ini kita gak bisa makan. Anak-anak juga besok gak bisa berangkat ke sekolah. Istriku berlalu meninggalkan aku dengan muka cemberut. Ya Allah, gak salahkan apa yang sudah aku lakukan. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Lagi-lagi aku pasrah. Tibalah waktu
dan istri sepakat kembali ke pondok mertua Indah. Tanpa sepeser uang pun yang kami bawa. Alhamdulillah punya mertua yang pengertian. Kalau kondisi anak dan menantunya lagi krisis money. Akhirnya pertolongan datang. Kami dikasih modal 400.000 untuk jualan nasi di depan rumah. Aku dan istri harus pandai-pandai mengelola uang tersebut supaya menghasilkan pendapatan yang nantinya bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ditabung untuk biaya kontrak rumah. Dari dulu aku selalu punya angan-angan jika sudah rumah tangga sebisa mungkin tidak tinggal bersama mertua. Biarpun masih kontrak, yang penting udah pisah. Agar satu sama lain tak saling mencampuri urusan rumah tangga. Sebulan sudah aku berjualan nasi bungkus. Setiap hari bisa menyisihkan yang 100.000, masuk ke dalam celengan Semar yang dari tanah liat. Alhamdulillah. Tiba-tiba datang seorang pemuda menghampiri lapak jualanku. Namanya Mas Imron. Pegawai salah satu pabrik keramik yang kantornya ada di dekat rumah mertua. Mas, nasinya sebungkus berapa? Murah mas, cuman 7.000 saja. Lauknya bisa pilih. Ada ayam, bandeng, telur dadar, dan lain-lain, jawabku sopan. Kalau perusahaan tempatku kerja mau pesan banyak bisakah mas? Tanya dia lagi. Wah bisa banget mas. Monggo, sampean mau pesan berapa? Pikiranku mulai melayang ke sana kemari. Berharap dia akan pesan 100 nasi bungkus setiap harinya. Hehehe, ketinggian hayalanmu, Swedi. Batinku. Kemarin bos saya bilang kalau mau pesan nasi 250 porsi setiap hari. Untuk jatah makan siang divisi pemotongan keramik. Lauknya tiap hari harus ganti-ganti. Kalau Mas Swedi sanggup, akan dibuatkan kontraknya dulu selama 6 bulan. Hao, aku melongo. Terkejut gak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Aju cubit dan tepuk-tepuk pipiku. Sakit. Berarti aku gak sedang bermimpi. Ini nyata. Beneran mas? Tanyaku lagi meyakinkan. Mas Imron mengangguk mantap. Sebentar mas. Aku berlari memanggil istriku. Kami berdua tergopoh-gopoh menemui Mas Imron kembali. Bagaimana dek? Kamu sanggup enggak? Istriku langsung mengangguk juga. Baiklah kalau sanggup. Akan saya sampaikan ke bos dulu. Nanti akan saya kabari lagi. Saya pamit dulu ya mas, mbak. Setelah salaman, Mas Imron berlalu meninggalkan aku dan istriku yang komat kamit terus mengucap rasa syukur. Alhamdulillah aku dan istri sudah berada di kantor pabrik keramik. Akan tanda tangan kontrak kerjasama. Aku tak henti-hentinya mengucap Alhamdulillah ya Allah. Ketika melihat angka rupiah yang tertera di kertas bermaterai itu. 250 kali 7.000 kali 156 hari sama dengan 273 juta rupiah.
Dibayar di muka alias cash. Keuntunganku saat itu sebesar 30% dari 273 juta, berarti sebesar 82 juta. Aku dan istri langsung sujud syukur setelah uang pembayaran sudah aku pegang. Matur nuwun ya Allah. Kau mengganti uang 1,5 jutaku dengan berlipat-lipat setelah aku tak mengingatnya lagi bahwa aku pernah bersedekah. Dari keuntunganku, aku prioritaskan untuk aku sedekahkan lagi ke panti asuhan. Baru sisanya aku buat beli perlengkapan memasak dan bahan-bahan. Aku juga mengajak tetangga kanan kiri untuk bersedia membantuku di bagian dapur. Sejak saat itu, usaha jualan nasiku mulai meningkat. Omset meroket, meningkat drastis. Hingga aku dan istriku kecanduan sedekah. Bahwa dengan prioritas sedekah, aku bisa merubah nasib hidupku dan keluarga. Aku sudah bisa mengumrohkan kedua orang tua dan mertuaku. Yang dulunya aku hanya bisa kontrak rumah. Sekarang aku sudah bisa membeli rumah sendiri secara cash. Yakinlah dengan the power of sedekah akan merubah kehidupan kita. Hidup juga akan lebih berkah, tentram, dijauhkan dari segala mara bahaya. Tak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Jalankan kewajiban berbagi 2,5% dari harta kita untuk duafa, anak yatim, atau kepada siapapun yang butuh pertolongan. Rejeki pasti akan datang tak salah alamat. Asteris kisah nyata yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di subscribe ya. Demikian cerita motivasi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.